Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Falti Fahmi bin Rapu dengan NIM 22190172. Saya dari Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi dari akuntansi sektor publik. Baik, yang pertama materi yang saya akan bahas pada saat ini tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang merumuskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pelaporan keuangan dan mengelola sumber daya publik. Beberapa komponen utama dalam kerangka ini meliputi tujuan pelaporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan oleh pengguna termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain. Karakteristik kualitatif informasi menekankan pada relevansi, keandalan, keterukuran informasi keuangan tersebut. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi peningkatan akuntabilitas, bahwa entitas publik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan menyediakan informasi yang relevan, menyediakan informasi keuangan yang membantu pengguna dalam pengambilan keputusan tersebut dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Yang berikut adalah asumsi akuntansi adalah dasar yang digunakan untuk penyusunan dan memahami laporan keuangan. Berikut adalah beberapa asumsi akuntansi yang umum, yaitu asumsi entitas, menganggap bahwa entitas akuntansi adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti bahwa transaksi dan kewajiban entitas harus dicatat secara terpisah dari transaksi pribadi pemilik. Asumsi kelangsungan hidup mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan operasinya di masa depan tanpa ada rencana untuk likuidasi atau penghentian usaha. Ini mempengaruhi penilaian aset dan kewajiban. Asumsi basis akrual mengharuskan bahwa pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui ketika terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan. Nomor 4, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik merujuk pada sifat-sifat yang harus dimiliki informasi keuangan untuk menjadi berguna bagi pengguna. Berikut adalah karakteristik utama tersebut yang relevansi. Informasi harus memiliki kaitan yang signifikan dengan keputusan yang diambil oleh pengguna. Ini berarti informasi harus dapat membantu dalam meramalkan atau menilai hasil masa depan. Keandalan informasi harus bebas dari kesalahan material dan biasa serta dapat diandalkan. Ini cukup ketepatan pengukuran dan konsistensi dalam penyajian data. Keterbandingan informasi harus dapat dibandingkan baik antar periode laporan yang sama dalam satu entitas maupun antar entitas yang berbeda. Ini membantu pengguna dalam melakukan analisis dan penilaian yang lebih baik. Nomor berikutnya, sebuah informasi dianggap relevan jika memenuhi beberapa kriteria. Berikut kemampuan mempengaruhi keputusan informasi harus mampu memengaruhi keputusan pengguna dengan memberikan dasar yang membuat perkiraan atau evaluasi tentang hasil di masa depan. Jika informasi dapat mengubah cara pandang atau keputusan pengguna, maka ia dianggap relevan. Kaitannya dengan situasi, informasi harus memiliki kaitan langsung dengan konteks atau situasi yang sedang dihadapi oleh pengguna. Misalnya data keuangan yang menunjukkan tren pengeluaran akan relevan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan anggaran. Waktu informasi harus tersedia tepat waktu agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam sektor publik memenuhi standar efektivitas, efisiensi, dan relevansi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kualitas perencanaan publik. Relevansi perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta mencerminkan aspirasi dan harapan publik. Partisipasi kualitas perencanaan meningkat ketika melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Partisipasi memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan diakomodasi.
Pengelolaan berbasis kegiatan, aktivis berbasis manajemen yaitu APBM merupakan pendekatan yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran dengan fokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan organisasi. Berikut adalah unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Identifikasi kegiatan mengidentifikasikan semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi dan menentukan kontribusinya terhadap tujuan kegiatan yang relevan. Harus dikelompokkan dan dianalisis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan nilai tambah. Penetapan biaya kegiatan menghitung biaya yang terkait dengan setiap kegiatan untuk memahami alokasi sumber daya. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kegiatan yang tidak efisien dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran publik mencakup beberapa aspek penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik tersebut. Relevansi output yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ini berarti anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak positif yang signifikan bagi publik. Dalam pengadaan barang dan jasa, publik umumnya melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berikut adalah uraian tahapan tersebut. Perencanaan pengadaan, persiapan dokumen pengadaan, yang ketiga pelaksanaan, 4 pengadaan, 5 pelaksanaan tender, 6 penetapan, 7 peneratanganan dan kontrak, 8 penerimaan pembayaran, 9 evaluasi dan pelapor. Kualitas pelaporan sektor publik mengacu pada sejauh mana informasi yang disampaikan oleh entitas publik seperti pemerintah dan lembaga publik lainnya memenuhi standar akurasi, transparansi, relevansi, dan konsistensi. Kualitas ini penting karena mempengaruhi kepercayaan publik, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan. Beberapa aspek penting dari kualitas pelaporan sektor publik yang meliputi akurasi data yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya. Transparansi informasi harus mudah diakses dan dipahami oleh publik. Relevansi informasi yang disampaikan harus sesuai dan bermanfaat untuk pengguna. Di Indonesia, standar akuntansi sektor publik diatur melalui standar akuntansi pemerintah yaitu SAP. Berikut adalah beberapa standar utama yang ada yaitu PSAP 01 yaitu penyajian laporan keuangan pemerintah. PSAP 02 yaitu laporan realisasi anggaran. Yang ketiga adalah laporan anggaran kas. Yang keempat catatan asal laporan keuangan. Dan yang kelima adalah akuntansi persediaan. 6 akuntansi investasi. Yang ketujuh akuntansi aset tetap, 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 9 akuntansi kewajiban. Pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan karena beberapa alasan mendasar, yaitu keteraturan dan konsistensi. Pedoman akuntansi memberikan dasar yang sama dalam pelaporan keuangan, sehingga semua entitas menyusun laporan keuangan secara konsisten dan teratur. Ini mencegah perbedaan interpretasi yang bisa menyebabkan ketidakjelasan atau kesalahan dalam penyesuaian laporan keuangan. Transaksi dan akuntabilitas pedoman tersebut membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan transparan, memudahkan pengguna laporan untuk memahami kondisi keuangan entitas dengan jelas. Hal ini juga mendukung akuntabilitas entitas terhadap stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat, pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari penyusunan akuntansi adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas dan standar bagi entitas dalam laporan keuangan, menyediakan standar yang konsisten, meningkatkan transparansi, memastikan akuntabilitas, memudahkan pengambilan keputusan, mendukung kepatuhan hukum. Nomor 14, hubungan antar standar pelaporan dan standar audit sangat erat karena
Keduanya saling melengkapi dalam memastikan kualitas dan transparansi informasi keuangan yang disajikan oleh entitas. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan memberikan informasi yang transparan dan relevan kepada para pemangku kepentingan tersebut. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik Indonesia mengalami beberapa fase penting. Pada awal 2000-an mulai diperkenalkan akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada tahun 2003, diterbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yaitu BPKP sebagai upaya untuk menyelaraskan praktik akuntansi di sektor publik. Menyusun standar akuntansi melibatkan beberapa tahap penting. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Identifikasi isu, menganalisis kebutuhan dan masalah dalam praktik. Ya, berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Identifikasi isu, menganalisis kebutuhan dan masalah dalam praktik akuntansi yang perlu diatasi melalui penyusunan standar baru atau revisi standar yang ada. Penyusunan draft awal membentuk tim kerja yang terdiri dari ahli dan pemangku kepentingan untuk menyusun draft awal standar berdasarkan isu yang telah diidentifikasi. Dalam akuntansi sektor publik, standar nomenklatur seringkali berkaitan dengan pengelompokan akun dan kategori anggaran, membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Dalam menyusun standar nomenklatur, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu konsistensi, pastikan pengguna istilah dan kode yang seragam untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan pemahaman. Keterbacaan nomenklatur harus mudah dipahami oleh semua pengguna, termasuk pemangku kepentingan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Relevansi nomenklatur harus mencerminkan kebutuhan dan konteks organisasi atau sektor yang bersangkutan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Ruang lingkup akuntansi pemerintah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di sektor publik. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam ruang lingkup akuntansi pemerintah, yaitu pencatatan transaksi keuangan. Mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah, termasuk pendapatan belanja dan aset pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan seperti laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan laporan neraca untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara meliputi beberapa aspek penting, antara lain meningkatkan akuntabilitas. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas pemerintah dapat bertanggung jawab penggunaan anggaran dan sumber daya publik dengan transparan. Menjamin kepatuhan, memastikan bahwa semua kegiatan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan. Regulasi publik adalah seperangkat aturan yang kebijakan yang dibuat atau ditegakkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur tindakan yang berlaku individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat guna mencapai tujuan tertentu seperti menjaga ketertiban, melindungi ketertiban umum, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik biasanya meliputi identifikasi masalah, menentukan isu yang perlu diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat, analisis kebijakan, mengkaji opsi kebijakan yang ada dan dampaknya penyusunan rancangan, merumuskan draft regulasi yang mencakup semua aspek yang relevan. Konsultasi publik mengajak pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, revisi, memperbaiki rancangan berdasarkan masukan yang diterima. Dalam akuntansi sektor publik, proses-proses seperti penganggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan saling terkait karena setiap tahapan mempengaruhi yang lainnya. Misalnya hasil penganggaran menentukan alokasi dana yang harus dipatuhi dalam
pelaksanaan anggaran. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, hal ini akan tercermin dalam pencatatan transaksi dan akhirnya akurasi laporan keuangan. Yaitu contohnya jika anggaran untuk suatu proyek tidak terrealisasi sesuai rencana, pencatatan dan laporan akhirnya akan mencerminkan defisit atau kelebihan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Interkoneksi ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik meliputi pemerintah, legislatif, masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, ahli, atau praktisi. Rumusan permasalahan dalam masyarakat biasanya berkisar pada beberapa hal berikut. Ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan sosial. Masalah pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar, lingkungan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan perubahan iklim. Politik ataupun korupsi, partisipasi politik, dan hak asasi manusia. Keadilan diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan menegakkan hukum. Infrastruktur, keterbatasan infrastruktur publik, dan transportasi. 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik dalam analisis. Dampak mengkaji potensi konsekuensi dari regulasi, baik positif maupun negatif, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan efektif dan tidak merugikan pihak tertentu. Konsultasi publik mengajak pemangku kepentingan seperti masyarakat, organisasi, dan ahli untuk memberikan masukan terhadap draft. Ini penting untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan meningkatkan legitimasi regulasi, revisi, dan penyempurnaan yang berdasarkan masukan yang diterima. Dilakukan penyesuaian pada draft untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi sebelum diusulkan untuk disetujui oleh pihak yang berwenang. Tahapan penyebarluasan sosialisasi regulasi publik penting dilakukan untuk beberapa alasan. Pemahaman masyarakat, sosialisasi membantu masyarakat memahami isu dan tujuan regulasi sehingga mereka dapat mengikuti aturan yang ditetapkan. Partisipasi aktif, dengan mengetahui regulasi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam implementasi dan pengawasan serta memberikan masukan jika diperlukan kepatuhan dan penegakan hukum. Ketika masyarakat menyadari adanya regulasi, kemungkinan mereka untuk mematuhi aturan tersebut, yaitu meningkatkan yang pada gilirannya mendukung penegakan hukum yang efektif. Perancangan regulasi akuntansi sektor publik biasanya terdiri dari tim yang melibatkan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan regulasi akuntansi. Badan Pengawasan Keuangan mengawasi penerapan akuntansi dan memastikan kepatuhan akademis dan praktisi. Ahli yang memberikan masukan berdasarkan peneliti dan praktik terbaik. Organisasi profesi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia yang berperan dalam standar akuntansi. Judicial review adalah proses di mana pengadilan menilai keabsahan suatu tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi. Tindakan dianggap bertentangan dengan konstitusi, pengambilan memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan tersebut tidak berlaku. Judicial review berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Kewajiban negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 antara lain melindungi segenap bangsa, menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mengusahakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu menyediakan pendidikan dan akses pengetahuan bagi seluruh masyarakat, melaksanakan ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian dan kerjasama
antar internasional. Akuntansi sektor publik perlu dipelajari tersendiri karena beberapa alasan penting situ, yaitu yang pertama karakteristik unik. Sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor swasta, seperti fokus pada pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas. Ini memerlukan pendekatan akuntansi yang khususnya pengolahan anggaran, proses perencanaan dan penganggaran di sektor publik sangat kompleks dan berbeda dari sektor swasta. Akuntansi sektor publik harus mampu mencerminkan realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan dana publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus tentang materi dari akuntansi sektor publik. Yang pertama tentang studi kasus pertama, Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Satu, terlihat sebenarnya negara sudah memiliki kelengkapan aturan formal untuk mengurangi, namun hal itu belum menjamin keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan dalam meminimalkan kebocoran. Sangat penting sehingga bertahap dan mengubah biaya korupsi. Yang kedua, identifikasi masalah utama dalam sektor keuangan dan lembaga yang berkaitan harus transparansi dalam segala hal dan sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan. Studi kasus yang kedua tentang pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Satu, laporan keuangan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sasaran menuju tertib administrasi pengolahan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Yang kedua, karena standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana laporan keuangan harus disusun sehingga memudahkan pemeriksaan untuk membandingkan dan menilai laporan dari berbagai entitas, dan dengan adanya standar laporan keuangan menjadi lebih transparan, membantu Bapak dalam menilai akuntansi pengolahan keuangan negara. Studi kasus ketiga yaitu banyaknya BUMN yang menjerat masalah, yaitu poin yang pertama tuh, banyak BUMN yang saat ini mengalami masalah keuangan sebagai bukti hasil audit yang bertahap terhadap 32 BUMN menunjukkan adanya kasus BUMN yang merugi terindikasi kasus korupsi dan kredit macet. Yang kedua, kasus kerugian dan kredit macet sangat banyak. Oleh karena itu, banyak lembaga yang berkaitan harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang berikut terjadi studi kasus yang keempat, yaitu perlunya transparansi keuangan. Bagian pertama, pelaksanaan tertib administrasi keuangan peserta pemilu, pedoman sistem akuntansi keuangan, partai politik peserta pemilu, dan pedoman pelaporan pemilu peserta tersebut. Bagian yang kedua, akuntansi membantu partai politik untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana dengan laporan keuangan yang jelas. Publik dapat melihat bagaimana dana digunakan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, demikianlah presentasi singkat pada saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan shalom.